Ini adalah hari terakhir pria itu bekerja. Dia tetap akan melakukan yang terbaik untuk melayani pelanggan terakhirnya. Tetapi dia tidak menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah kehidupannya. Seperti biasa, pria itu dengan penuh perhatian menyambut tamu dan pergi ke bagasi. Dia juga menawarkan bantuan untuk membawa barang bawaan pria tua itu. Selama proses check-in keduanya berbincang-bincang dengan baik yang membuat pria tua itu sangat terkesan dengannya. Keesokan harinya orang tua itu bertemu dengan pria itu lagi karena dia sedang libur. Tetapi ketika pelayan membawakannya minuman dengan penuh hormat, dia tidak menyangka bahwa ini bukan jenis perlakuan yang bisa didapatkan seorang penjaga pintu. Orang tua itu sangat penasaran dengan identitas aslinya yang ternyata pria itu dulunya adalah seorang manajer eksekutif di hotel ini. Dia diturunkan ke posisi penjaga pintu karena atasannya berlaku tidak adil padanya. Setelah mendengar ceritanya, orang tua itu sangat mendukung pengunduran dirinya. Dia bercanda bahwa jika dia membuka hotel, dia pasti akan mempekerjakan pria itu. Keesokan harinya pria itu berdiri di depan kantor dengan membawa surat pengunduran dirinya. Dia melihat banyak pemimpin datang ke arah sana dan pemimpin utamanya adalah lelaki tua itu. Pria itu tercengang dan dia tidak menyangka bahwa orang tua itu adalah pemilik hotel. Sang bos mengatakan bahwa dia akan memenuhi janjinya bahwa pria itu akan bekerja di hotel miliknya. Dia menyetujui pengunduran diri pria itu sebagai penjaga pintu. Tetapi pria itu akan tetap bekerja dan sang pemilik akan memberinya posisi sebagai asisten wakil presiden. Rekannya yang mendengar itu merasa senang dan akhirnya wakil presiden hanya bisa menyetujui perkataan pemilik hotel. Ini adalah hari terakhir pria itu bekerja. Dia tetap akan melakukan yang terbaik untuk melayani pelanggan terakhirnya. Tetapi dia tidak menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah kehidupannya. Seperti biasa, pria itu dengan penuh perhatian menyambut tamu dan pergi ke bagasi. Dia juga menawarkan bantuan untuk membawa barang bawaan pria tua itu. Selama proses check-in keduanya berbincang-bincang dengan baik yang membuat pria tua itu sangat terkesan dengannya. Keesokan harinya orang tua itu bertemu dengan pria itu lagi karena dia sedang libur. Tetapi ketika pelayan membawakannya minuman dengan penuh hormat, dia tidak menyangka bahwa ini bukan jenis perlakuan yang bisa didapatkan seorang penjaga pintu. Orang tua itu sangat penasaran dengan identitas aslinya yang ternyata pria itu dulunya adalah seorang manajer eksekutif di hotel ini. Dia diturunkan ke posisi penjaga pintu karena atasannya berlaku tidak adil padanya. Setelah mendengar ceritanya, orang tua itu sangat mendukung pengunduran dirinya. Dia bercanda bahwa jika dia membuka hotel, dia pasti akan mempekerjakan pria itu. Keesokan harinya pria itu berdiri di depan kantor dengan membawa surat pengunduran dirinya. Dia melihat banyak pemimpin datang ke arah sana dan pemimpin utamanya adalah lelaki tua itu. Pria itu tercengang dan dia tidak menyangka bahwa orang tua itu adalah pemilik hotel. Sang bos mengatakan bahwa dia akan memenuhi janjinya bahwa pria itu akan bekerja di hotel miliknya. Dia menyetujui pengunduran diri pria itu sebagai penjaga pintu. Tetapi pria itu akan tetap bekerja dan sang pemilik akan memberinya posisi sebagai asisten wakil presiden. Rekannya yang mendengar itu merasa senang dan akhirnya wakil presiden hanya bisa menyetujui perkataan pemilik hotel. Ini adalah hari terakhir pria itu bekerja. Dia tetap akan melakukan yang terbaik untuk melayani pelanggan terakhirnya. Tetapi dia tidak menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah kehidupannya. Seperti biasa, pria itu dengan penuh perhatian menyambut tamu dan pergi ke bagasi. Dia juga menawarkan bantuan untuk membawa barang bawaan pria tua itu. Selama proses check-in keduanya berbincang-bincang dengan baik yang membuat pria tua itu sangat terkesan dengannya. Keesokan harinya orang tua itu bertemu dengan pria itu lagi karena dia sedang libur. Tetapi ketika pelayan membawakannya minuman dengan penuh hormat, dia tidak menyangka bahwa ini bukan jenis perlakuan yang bisa didapatkan seorang penjaga pintu. Orang tua itu sangat penasaran dengan identitas aslinya yang ternyata pria itu dulunya adalah seorang manajer eksekutif di hotel ini. Dia diturunkan ke posisi penjaga pintu karena atasannya berlaku tidak adil padanya. Setelah mendengar ceritanya, orang tua itu sangat mendukung pengunduran dirinya. Dia bercanda bahwa jika dia membuka hotel, dia pasti akan mempekerjakan pria itu. Keesokan harinya pria itu berdiri di depan kantor dengan membawa surat pengunduran dirinya. Dia melihat banyak pemimpin datang ke arah sana dan pemimpin utamanya adalah lelaki tua itu. Pria itu tercengang dan dia tidak menyangka bahwa orang tua itu adalah pemilik hotel. Sang bos mengatakan bahwa dia akan memenuhi janjinya bahwa pria itu akan bekerja di hotel miliknya. Dia menyetujui pengunduran diri pria itu sebagai penjaga pintu. Tetapi pria itu akan tetap bekerja dan sang pemilik akan memberinya posisi sebagai asisten wakil presiden. Rekannya yang mendengar itu merasa senang dan akhirnya wakil presiden hanya bisa menyetujui perkataan pemilik hotel.